Perkenalkan, nama saya Novianti Sigita Pratiwi. Saya 0603523063. Perkenalkan, nama saya Sosan Salsabila. NIM saya 060-352-3075. Nama saya Siti Najwa dengan NIM 06-035-23-079. Nama saya Reka Saira Dasril dengan NIM 0603523068. Nama saya Zara Ziba Munawar, saya dari NIM 0603523090. Behaviorisme adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang menekankan pengamatan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini mengabaikan atau meminimalkan peran proses mental, internal atau kesadaran dan fokus pada studi objektif terhadap tingkah laku yang dapat diobservasi dan diukur. Pendekatan behavioristik sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Beberapa konsep utama dalam behaviorisme melibatkan pemahaman tentang bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku, pembentukan perilaku melalui asosiasi dan stimulus respon, dan pentingnya penguatan atau hukuman dalam membentuk atau mengubah perilaku. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia dan meninggal pada 27 Februari 1936 di Leningrad. Pavlov awalnya berminat dalam bidang teologi, tetapi kemudian beralih ke studi alam dan masuk ke Akademi Kedokteran Militer di Petersburg. Pavlov dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 untuk penelitiannya yang inovatif dalam fisiologi pencernaan. Namun, dia lebih dikenal karena penelitian eksperimentalnya dalam kondisi klasik atau pembentukan refleks kondisional melalui percobaan dengan anjing. Pavlov memahami bagaimana stimulus tertentu dapat memicu respon refleks. Karya-karyanya telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang pembelajaran dan perilaku, membentuk dasar psikologi perilaku. Pavlov menjadi salah satu tokoh kunci dalam sejarah ilmu perilaku dan psikologi. Ivan P. Pavlov terkenal atas karyanya dalam bidang fisiologi dan psikologi perilaku. Beberapa karya pentingnya melibatkan penelitian tentang kondisi klasik atau pembentukan refleks kondisional. Beberapa karya utamanya termasuk mengembangkan teori refleksiologi yang mengajukan bahwa perilaku dapat dijelaskan melalui pembentukan dan keterkaitan antara rangsangan dan respon. Pavlov melakukan serangkaian eksperimen dengan anjing untuk memahami bagaimana anjing dapat belajar merespon pada stimulus tertentu, seperti bunyi lonceng yang awalnya tidak terikat dengan makanan. Pavlov mempelajari secara khusus refleks salivasi pada anjing dan bagaimana hal itu dapat dikondisikan terhadap stimulus tertentu. Pavlov menyumbang konsep pembelajaran asosiatif, yaitu pembentukan hubungan antara stimulus dan respon yang melibatkan pembelajaran dan koneksi mental. Karya-karya ini telah membantu membentuk dasar untuk pemahaman kita tentang pembelajaran dan perilaku, dan Pavlov diakui karena kontribusinya terhadap psikologi dari ilmu tertentu. John Brodus Watson lahir pada 9 Januari 1828 dan meninggal pada 25 September 1958. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang memainkan peran penting dalam pengembangan psikologi perilaku atau behaviorisme. Berikut adalah ringkasan biografi singkatnya. Watson mendapatkan gelar sarjana di Universitas Furman dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Chicago, di mana dia mendalami psikologi. Setelah mendapatkan gelar doktor pada tahun 1903, ia bekerja di fakultas di Universitas Chicago. Watson memainkan peran kunci dalam membangun dan mengembangkan aliran psikologi behaviorisme. Dia menekankan bahwa perilaku dapat dijelaskan dan dipahami melalui observasi objektif dan pengukuran eksperimental. Dan dia menolak pendekatan psikologi yang lebih berfokus pada proses mental internal. Watson terkenal karena eksperimennya dengan Little Albert, di mana dia mengkondisikan anak kecil tersebut untuk takut terhadap tikus dan benda berbulu lainnya. Watson menjadi profesor psikologi di Universitas Johns Hopkins dan kemudian menjadi presiden American Psychological Association pada tahun 1915. Namun karirnya berhenti setelah skandal kehidupan pribadinya. Rufus Frederick atau B.F. Skinner lahir pada 20 Maret 1904 dan meninggal pada 18 Agustus 1990.
adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena kontribusinya terhadap behaviorisme dan psikologi perilaku. Berikut ada ringkasan biografi singkatnya. Skinner memperoleh gelar sarjana di Universitas Hamilton dan gelar master serta doktor di Universitas Harvard. Dia awalnya tertarik pada sastra dan menulis, tetapi minatnya beralih ke psikologi setelah memutuskan untuk mengikuti kuliah psikologi di Harvard. Skinner dikenal karena mengembangkan teori operant conditioning yang merupakan bentuk pembelajaran asosiatif yang melibatkan hubungan antara perilaku dan konsekuensi. Skinner menciptakan alat eksperimental yang dikenal sebagai Skinner Box atau Operant Conditioning Chamber. Alat ini digunakan untuk mengkondisikan hewan percobaan seperti tikus atau burung untuk merespons pada stimulus tertentu. Salah satu karya tertulis terkenalnya adalah buku The Behavior of Organisms 1938 dan Science and Human Behavior 1953, di mana ia menguraikan prinsip-prinsip dasar behaviorisme dan teori perilaku. Skinner mendapatkan berbagai penghargaan dan pengakuan selama karyanya, termasuk Presidential Medal of Freedom pada tahun 1968. Selain psikologi, Skinner juga dikenal sebagai pelopor dalam menggunakan teknologi instruksional dalam pendidikan dengan mengembangkan mesin pengajaran yang disebut teaching machines. Meskipun terkadang kontroversial, karya-karya B.F. Skinner berdampak besar pada psikologi perilaku dan membentuk dasar untuk pendekatan modern terhadap analisis perilaku dan pengajaran. Edwin Ray Guthrie 1886 sampai 1959 adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang pembelajaran dan psikologi perilaku. Berikut adalah ringkasan biografi singkatnya. Guthrie meraih gelar sarjana dari Universitas Nebraska pada tahun 1912 dan mendapat gelar doktor dari Universitas Pennsylvania pada tahun 1990. Ia mengajar di berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Princeton. Guthrie dikenal karena teori pembelajaran yang disebut teori pemerolehan atau teori satu trial learning. Menurutnya, suatu respon akan terkondisikan dengan cepat jika stimulus dan responnya disajikan bersamaan. Tanpa memerlukan pengulangan, Guthrie mempublikasikan bukunya yang terkenal di mana ia mengembangkan dan menjelaskan teori pembelajarannya. Buku ini membahas ide-ide dasar tentang pembelajaran dan teori satu trial learning-nya. Guthrie berada di garis depan dengan mengembangkan ide-ide bioheuristik dan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana perilaku dipelajari. Meskipun tidak sepopuler beberapa psikolog lainnya pada masanya, karyanya memperoleh pengakuan dalam lingkungan akademis dan di bidang psikologi perilaku. Edwin R. Guthrie meninggal pada tahun 1959, namun kontribusinya dalam pembelajaran dan psikologi perilaku terus diakui dan dipelajari oleh para ahli di bidangnya. C.L. Hull Charles Leonard Hull adalah seorang psikolog Amerika yang berusaha menjelaskan pembelajaran dan motivasi melalui hukum perilaku ilmiah. Hull dikenal karena perdebatannya dengan Edward C. Tolman. Ia juga dikenal karena karyanya dalam teori penggerak. C.L. Hull atau Charles L. Hull adalah seorang insinyur Amerika yang terkenal sebagai penemu teknologi stereologisi yang merupakan dasar dari pencetakan 3D. Ia adalah salah satu pendiri 3D sistem Chorpotion pada tahun 1986 dan berperan penting dalam perkembangan teknologi pencetakan 3D. Hull diakui sebagai tokoh kunci dalam sejarah pencetakan 3D dan inovasinya telah membuka jalan bagi pembatuan signifikan di berbagai industri. Perjalanan karir Charles L. Hull melibatkan pencapaian yang signifikan dalam mengembangkan teknologi pencetakan 3D.
Dia menjadi pusat perhatian berkat penemunya tentang stereografi pada awal 1980-an. Dengan mencintai teknologi ini, Hull membuka jalan bagi revolusi dalam metode pembuatan prototip dan produksi. Pada tahun 1806 bersama dengan rekannya, Hull mendirikan 3D System Corporation, sebuah perusahaan yang memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan menyebaran teknologi pencetakan. Kontribusinya telah memberikan dampak luas pada berbagai industri, memperkenalkan cara untuk baru menciptakan objek 3 dimensi dengan cepat dan efisien. Masa-masa kunci dalam hidup Ernest L. Hull terfokus pada tahun 1880-an ketika dia mengembangkan teknologi stereografi. Pada tahun 1986, bersama dengan rekan-rekannya, Hull mendirikan 3D System Corporation yang menjadikan langkah besar dan mempopulerkan teknologi pencetakan 3D. Selama periode ini, terjadi percepatan dalam mengembangkan teknologi tersebut, memungkinkan berbagai aplikasi di bidang manufaktur, desain, dan prototyping. Keberhasilan Hull telah memberikan dampak jangka panjang, menciptakan dasar bagi evolusi teknologi pencetakan 3D dan mengubah cara produk dibuat dan dikonsep di berbagai industri.